Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menasehati ibu ana yang masih sering menceritakan kejelekan bapak ana? Padahal mereka sudah berpisah sudah sejak lama. Ana takut kalau ibu ana transfer pahala terus. Jazakallah khair. Subhanallah jemaah. Bisa habis duit antum di ATM kalau ditransfer terus. Wallahi sahih. Makanya ada orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Perceraian terkadang harus terjadi. Dan itu memang salah satu solusi. Ketika kebersamaan tidak bisa dijalin kembali. Tapi kata Allah, fa imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Kalau mau bersama, ya bersama dengan cara yang baik. Kalau mau berpisah, berpisah dengan ihsan. Dengan kebaikan. Bima'ruf itu dengan yang ma'ruf lah. Tapi ihsannya sesuatu yang lebih dari yang ma'ruf. Kalau harus cerai-cerai dengan baik-baik. Dan Allah menyebutkan kalau harus terjadi perceraian. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Kalau engkau harus menceraikan wanita, ceraikan sesuai dengan iddahnya. Ada aturannya bercerai dalam Islam. Ada arahan-arahan supaya dampak buruk perceraian ini. Cerai ini amalan yang paling disukain sama iblis loh coba. Supaya dampak buruknya bisa dikurangi, bisa diperkecil. Allah mengatakan ketika berbincang tentang cerai, wala tansawul fadla bainakum. Kalau kalian harus bercerai, jangan melupakan kebaikan-kebaikan yang terjadi di antara kalian. Kadangkala 10 tahun menikah lalu bercerai, itu suaminya nggak ada baiknya. Yang suami juga seperti itu. Kalau bercerai itu bocor, embernya bocor, cerita semua aib suaminya atau suami istri. Akhirnya sang ibu ini menanamkan kebencian kepada anaknya, disuntik nih agar anak durhaka sama ibu bapaknya. Kalau anak ikut sama bapaknya, sang bapak menjelek-jelekkan ibunya supaya anak durhaka sama ibunya. Ibumu itu pelacur, ibumu itu na'udzubillah min dzalik. Jangan, ada kebaikan yang terjadi. Sama orang Islam biasa aja teman kita, saudara kita nggak boleh membuka aibnya. Bagaimana dengan aib orang lain? Maka antum berusaha untuk menyampaikan kepada ibu antum. Ibu sudahlah yang sudah ibu. Mudah-mudahan bapak dapat ganti yang lebih baik, ibu dapat ganti yang lebih baik. Selesai sudah. Kemudian jamaah, kewajiban suami atau istri menyimpan rahasia rumahnya walaupun sudah terjadi perceraian itu tetap harus dijaga. Pernah ada seorang dari kalangan salaf, dari alim ulama mereka, dia mau menceraikan istrinya. Ada desas-desus omongan gak enak. Dia mau menceraikan istrinya. Datang sahibnya, kenapa ana dengar antum mau nyeraikan istri antum? Ada apa sama istri antum? Apa kata orang ini? Antum ada apa ngurus-ngurusin istri ana? Itu istri ana. Ada apa antum ngurusin istri ana? Gitu seorang lelaki jemaah. Ada apa antum ceraikan? Ibu, ada apa antum ceritakan keburukan ibu anak-anak antum? Teman tidur antum selama ini, yang antum meminang dia dan menikahinya. Selesai. Akhirnya betul diceraikan jemaah. Setelah bercerai berapa bulan, menikah lagi istrinya. Dan dia menikah lagi. Sohibnya itu datang. Oh sekarang nih, dia sudah bukan istri kamu lagi. Kenapa kamu ceraikan dulu? Kata dia, istrinya orang, ada apa? Cerita tentang istrinya orang. Kata dia. Subhanallah, ini orang gak paham jemaah. Kepingin tahu dengan keburukan orang. Kita disuruh menutupin. Kita ceritakan keburukan orang. Maka tolong antum jangan antum nasihatin ibu, nggak apa-apa kadang-kala, tapi dengan akhlak ibu janganlah ibu. Kalau nggak bisa dengan lisan antum dengan tulisan. Ceritakan tentang orang yang bangkrut. Yang kalau katakan ibu, kalau ibu benci sama bapak, jangan kirim pahala sama bapak.
benci sudah sama bapak. Simpan kebencian itu. Kalau ibu benci sama bapak, kemudian kirim pahala, ini nggak matching jemaah. Orang benci tapi ngasih hadiah. Dikasih hadiah terus. Ibu sholat malam, subuh dikasihkan ke bapaknya. Bapaknya tidur-tiduran padahal di rumahnya cuma. Pahala sholat malam dikasihkan sama dia. Maka kita harus berpikir cerdas jemaah. Kita berpikir dengan agama kita, dengan Al-Quran dan Sunnah.